Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'syan shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullah ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasanin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang agung ini kita kaum muslimin keluar dari rumah-rumah mereka seraya memuji, mengagungkan dan memuliakan Tuhannya. Kaum muslimin bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkannya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat Id dan menyembelih hewan kurban. Kita hanya berharap semoga mendapatkan balasan pahala, ganjaran dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesalahan dan dosa kita senantiasa Allah mengampuninya. Marilah kita sambut Idul Adha dengan memperkuat basis hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa agama disebut hablum minallah. Sekaligus juga memperkuat basis hubungan dengan sesama manusia yang dalam bahasa agama kita kenal dengan hablum minannas. Di saat negeri kita ini dalam ragam masalah dan krisis yang bertubi-tubi dan silih berganti, dari persoalan politik, ekonomi, sosial maupun budaya, agar kita mampu menangkap pesan cinta Sang Maha kepada kita Sang Fana. Di tahun politik seperti sekarang ini, persoalan jual beli jabatan, perebutan posisi dan pangkat, mencari popularitas dan sejenisnya, secara kasat mata marak di mana-mana. Rendahnya daya beli masyarakat serta persaingan global menyiratkan kegundahan anak bangsa di tengah himpitan ekonomi, pembiaran tenaga kerja asing, ancaman PHK massal,
tingginya harga kebutuhan pokok, semakin mahalnya akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas di negeri ini. Rendahnya kemampuan mengelola emosi jiwa masyarakat yang berujung pada penghilangan nyawa seseorang, maraknya pornografi dan pergaulan bebas serta masifnya narkoba merupakan akumulasi dari gaya hidup masyarakat yang permisif, serba longgar. Saling umpat dan caci maki, ujaran kebencian yang terpolarisasi, ucapan kasar pada sesama, yang ironisnya kita tertawa dan gembira meski harus berbayar untuk itu semuanya. Rentetan persoalan di atas menandakan tingkat keadaban dalam pergaulan masyarakat kita dewasa ini sampai pada tingkat yang rendah, di samping hilangnya keteladanan dari skala nasional hingga skala lokal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Dari beragam catatan dan rentetan itulah, setiap kali kita memperingati Idul Adha, maka terdapat pesan suci yang menjadi renungan bagi kita semua, yaitu yang pertama, peristiwa Idul Adha ini adalah mengajarkan kepada kita untuk memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah orang tua yang penyayang dan memiliki perasaan yang sangat halus sebagaimana nama beliau. Ibrahim berasal dari bahasa Suryani yang rumpun asalnya bersamaan dengan bahasa Arab. Ibrahim merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ib dan rahim. Ib sama artinya dengan abun dalam bahasa Arab, yaitu bapak atau ayah. Rahim dalam bahasa Suryani sama artinya dengan rahim dalam bahasa Arab, yaitu penyayang. Jadi Ibrahim berarti ayah yang penyayang. Nabi Ibrahim sangat lembut hati lagi penyantun. Ia senantiasa menyempurnakan janji taat hanya kepada Allah dan istiqomah kepadanya. Ia sangat beradab dengan adab yang diajarkan oleh Allah kepadanya. Idh qala rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman, tunduk patuhlah engkau wahai Ibrahim, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Dengan berbekal tempat makanan berisi kurma dan tempat minum berisi air, Ibrahim meninggalkan keduanya. Siti Hajar mengikutinya dan bertanya, hendak kemanakah wahai Ibrahim? Engkau meninggalkan kami di lembah yang tidak ada teman atau apapun. Hajar mengulang pertanyaan itu beberapa kali. Saat dilihatnya Ibrahim hanya diam, segera ia tersadar. Apakah Allah yang menyuruhmu berbuat demikian? Tanyanya dengan kecerdasan yang luar biasa. Benar, jawab Ibrahim. Jika demikian maka Allah tak akan menelantarkan kami. Kemudian Hajar kembali ke tempat semula, sedangkan Ibrahim melanjutkan perjalanannya. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bukanlah pergi atas kemauannya sendiri. Semua itu adalah atas perintah Allah. Dengan berat hati ia melanjutkan perjalanan sampai ke Saniyah, di mana istri dan anaknya tak lagi bisa melihatnya. Bagaimanakah hati seorang ayah baru saja merasa senang karena mendapat seorang anak, sudah harus berpisah. Ayah yang begitu penyayang itu tentulah sedih. Namun Ibrahim yakin Allah menginginkan yang terbaik untuk hamba-hambanya. Nabi Ibrahim menghadapkan wajahnya ke Baitullah seraya mengangkat kedua tangannya dan berdoa, ya Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumahmu Baitullah yang dihormati.
Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka pandai bersyukur kepadamu. Di samping itu, keyakinan tulus Hajar kepada Allah menyebabkan dia ikhlas dan ridho atas ketetapannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala kebutuhan hidupnya. Luntur dan hilangnya ketaatan yang murni kepada Allah menjadi akar dari ragam masalah dan persoalan yang melanda negeri kita ini. Fasilitas mewah, gaji selangit di kalangan para elit, sementara rakyat masih sulit mencari upah dan ancaman PHK. Indeks pembangunan manusia yang rendah, suap yang berujung vonis yang minimalis, hukum tebang pilih, sehingga menjadi tegak dan tegas kepada yang kecil dan lemah tetapi tumpul tak berdaya di hadapan mereka yang berharta dan bermartabat, serta menjadi sebab dari hilangnya eksistensi sebuah negeri. Memurnikan ketaatan hanya kepada Allah menjadi kunci menghadapi ragam persoalan dari tingkat keluarga sampai tingkat bangsa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allahu Akbar walillahil hamd. Nilai yang kedua dari kita memperingati Idul Adha adalah kita diajarkan untuk menjalani hidup dengan penuh kesungguhan. Dari sisi Hajar kita belajar tentang keyakinan bahwa Allah sangat menyayanginya, sehingga ia tidak hanya berpangku tangan dalam menghadapi situasi sulit. Saat anak tercintanya kehausan, ia berusaha mencari air dengan mendaki bukit sebanyak 7 kali. Ini usaha yang sungguh luar biasa. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang di kemudian hari. Tugas kita hanya berusaha. Meskipun Hajar mengitari bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, Allah tidak memberikan apa yang ia inginkan, tetapi Allah justru memberikan apa yang dibutuhkannya di tempat yang tak pernah ia duga. Begitu pula dengan kita. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Wa fis sama'i fi rizqukum wa ma tu'adun. Mempelajari kisah ini semoga membawa kita lebih bersemangat menjalani hidup dan tidak putus asa berjuang dalam menghadapi setiap ujian. Pewarisan nilai sikap kesungguhan menjalani hidup menjadi penting tatkala gaya hidup generasi milenial yang cenderung hedonis, serba nikmat, serba boleh, serba bebas, mencari jalan pintas menuju popularitas yang apapun akan dilakukan demi semata-mata subscribe, like, comment, and share, sehingga melahirkan generasi dengan kecerdasan setinggi gunung tapi memiliki nurani sebesar biji jagung. Suka tertawa di atas penderitaan orang, saling caci secara terbuka di media sosial, tetapi gopoan menghadapi tantangan dan ujian hidup sehingga tingkat depresi semakin tinggi, gangguan kejiwaan semakin meningkat, apalagi jika harapan tidak menjadi kenyataan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang ketiga adalah pengabulan doa. Setelah pelaksanaan ketaatan dan beramal soleh, rangkaian ujian ketaatan atas Ibrahim, Hajar, dan Ismail belumlah cukup. Allah menghendaki Ibrahim dan Ismail untuk menuntaskan misi suci sebagaimana terangkum dalam surat Al-Baqarah di ayat 127 sampai 129. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.
Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh hanya kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara haji, dan terimalah tobat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima tobat, lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab-Mu dan hikmah-Mu, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Ali Syariati mengibaratkan Ka'bah yang menjadi orbit tawaf sebagai konstansi atau kemantapan keabadian Tuhan. Sementara para petawaf melambangkan aktivitas dan transisi makhluknya yang terjadi terus-menerus. Hanya satu yang konstan, yang abadi, yaitu Tuhan. Dialah yang menjadi pusat eksistensi, titik fokus dunia yang fana ini. Selain Tuhan, yaitu makhluk, segalanya terus berubah, bergerak, dan pada suatu waktu akan berakhir, berhenti. Ketika tawaf, para petawaf tidak pernah bersentuhan dengan Ka'bah, sebagaimana makhluk senantiasa berjarak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem tauhid yang menjadi fondasi agama Islam menempatkan Tuhan sebagai acuan dan poros kehidupan makhluk. Karena itu, kita seharusnya mengarahkan seluruh hidup kita hanya kepadanya. Memang kita disibukkan oleh berbagai profesi yang mewarnai aktivitas hidup kita, namun segala profesi itu bukanlah tujuan hidup kita, melainkan sarana menuju tujuan akhir. Jika kita bekerja demi menyenangkan anak dan istri, lalu berhenti sampai di situ, maka aktivitas kita itu akan sia-sia. Karena kita berhenti pada tujuan semu yang akan berakhir. Seiring berakhirnya tujuan kita, habis pulalah makna amal perbuatan kita. Akan tetapi jika amal atau aktivitas itu kita arahkan untuk mendekati Tuhan, disertai ketundukan dan kepasrahan hanya kepadanya, maka amal kita menjadi perbuatan yang abadi, melampaui batas sekat-sekat keduniawian. Kita akan merasakan hasil perbuatan kita kelak di akhirat, sementara dunia, anak, istri, dan keluarga kita akan mendapatkan hasil segala aktivitas kita. Ya ilahi, anta maksudi, waridoka matlubi. Perjalanan hidup kita adalah tawaf panjang yang kita lalui setiap hari sepanjang usia kita. Semestinya kita tidak pernah lupa dan lepas dari tujuan penciptaan. Tujuan hidup kita hanya untuk mengabdi kepada Tuhan, dan Dialah satu-satunya tujuan akhir kita. Dari Dia kita datang, dan kepada Dia pula kita kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pasrahkan semuanya hanya untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Tuhan seru semesta alam. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima dan kita ditakdirkan oleh Allah di sisa umur kehidupan kita selalu dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirina hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika tsabbit qulubana 'ala dinika wa ta'atika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab.
Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla ibadatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Rabbana ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa azwajina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlis syarri wad dhair warzuqna wa iyyahum ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa khuluqan hasanan wa taufiqan li ta'ati wa fahman nabiyyin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.